Shalom, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Kita kembali bertemu minggu depan. Tanpa terasa kita akan kembali online. Saya berdoa Tuhan membuat yang terbaik. Akan tiba waktunya kita akan offline. Kita berdoa segera kita berdoa. Ini adalah online kita yang terakhir. Kalau kondisi membaik, minggu depan kita bisa offline ibadah di gereja dan juga tentu online. Saudara punya pilihan, ya, ada kebutuhan untuk offline dan ada kebutuhan untuk online. Kita coba mengakomodasi, tapi kita tetap menjaga protokol kesehatan yang ketat karena kondisi tidak semakin baik pada hari-hari ini. Saudara, minggu ini tanggal 12 Juli hari Minggu jam 10, Pak Daniel Cahyadi akan menyampaikan firman Tuhan, ya, sedikit tidak berhubungan dengan tema kita Empower, tapi beliau membahas sangat detail mengenai anak yang terhilang, ya. Ini satu topik yang sudah umum, tapi ada sisi lain yang akan disampaikan oleh Pak Daniel, ya. Bacaan banyak akan diambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 22, yaitu mengenai ciri-ciri anak yang terhilang, ya, terhilang di rumah Tuhan, atau ini mengenai perumpamaan yang tadi saya sampaikan, perumpamaan mengenai anak yang hilang. Siapakah anak yang terhilang? Siapakah anak bungsu itu? Itu adalah gambaran saudara dan saya. Ya, kita semakin hari semakin jauh dari Bapa. Tanpa kita sadari kita menjadi orang tanpa gejala, ya. Istilah yang keren pada saat seperti ini di Corona 19 ini, ya, OTG, ya. Kita jangan sampai menjadi OTG, dan kalau sampai terjadi, ya, kita terhilang dari rumah Tuhan, dari Bapa, bagaimana kita kembali kepada Bapa di sorga, ya. Temukan rahasianya dalam firman Tuhan hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom warga kerajaan. Dua perkataan ini begitu penting, empower and encourage. Karena Roh Kudus adalah encourager. Karena itu orang tua harus belajar mendidik anaknya. Saya lama tinggal di Bali dan kenal beberapa pangdam di sini. Dan salah satu yang paling menarik adalah Mayor Jenderal Theo Safi. Nah, Mayor Jenderal Theo Safi ini kan dari suku Bugis, dari Makassar. Tetapi dia menjadi seorang tokoh Kristen yang luar biasa. Ceritanya begini, ketika bapaknya itu punya seorang sahabat. Sahabatnya seorang misioneri dari Jepang. Namanya Shirato. Dia begitu terkesan. Begitu penuh kasih, begitu penuh kebaikan. Sehingga dia memberi nama putra pertama Shirato, yang kedua Theo. Theo means God, ya. Jadi sesuatu yang tidak biasa pada saat itu buat suku mereka. Tetapi waktu kecil, maka kalau lagi marah atau ditegur papanya, yang Shirato ini banting-banting barang, ya. Mungkin kalau Pak Shirato masih mendengarkan silakan. Tetapi yang namanya Theo ini menangis pergi ke belakang pintu dan menangis terguguk-guguk di sana. Dan bapaknya berkata, kira-kira bakatnya begini, "Hai Shirato, kau cocok jadi tentara." "Theo, kau menangis, kau cocok jadi pendeta," katanya begitu, saudara. Tapi apa yang terjadi? Terjadi terbalik, saudara. Pak Theo jadi tentara yang hebat sekali dan kita lihat prestasinya luar biasa, seperti dikatakan oleh Pak Wiranto. Tetapi yang Pak Shirato itu jadi pendeta, saudaraku. Tetapi paling sedikit orang tuanya mengarahkan. Demikian juga setiap daripada kita. Kenalilah anak-anakmu. Dan jangan serahkan kepada masyarakat.
kebanyakan diserahkan kepada masyarakat, dikirim ke luar negeri, dan apa yang terjadi? Dia pulang jadi ateis, dia pulang jadi pembangkang, pendurhaka. Karena perkataan disiplin itu penting. Saya masih ingat tentang diri saya sendiri. Saya mau cerita, kalau saya pulang, saya waktu itu masih sekolah rakyat ya, belum sekolah dasar namanya. Dengan bangga saya tunjukkan, yaitu rapor saya kepada bapak saya. Dia langsung melihat prestasi. Membaca, berhitung, bercakap-cakap, pengetahuan umum, bagus. Dia bilang, good. Tapi ibu saya melihat yang di bawah. Apa itu? Kelakuan dan kerajinan. Dan saya berakhir dididik oleh ibu saya. Sebab sebetulnya saya bisa lebih dari itu. Cuma agak malas. Ya, merasa diri pandai. Dia bilang, you can do it better than that. Dan kelakuan, suka ngelawan, saudara. Ya. Dan terutama saya belajar sesuatu. Saya sekarang menjadi seorang pendidik. Saya punya anak-anak rohani. Saya ketua dari sebuah STT. Maka saya tahu the power of character leadership. The power of principle leadership. Saya belajar terutama dari ibu saya. Nah, kejadiannya adalah ketika saya masuk remaja, saya bilang pada bapak saya, oh, sudah, aku tidak mau jadi insinyur, aku mau langsung kerja saja. Dan apa yang terjadi? Dia tempeling saya, saudaraku, sambil mengeluarkan air mata. Saya putranya satu-satunya. Kemudian itu, didikan itu membuat kebodohan hilang dari saya. Saya jadi insinyur, dan ketika di wisuda, saya peluk bapak saya. Dia berdiri dengan bangga sekali. Pak, kamu siapa? Terima kasih. Kamu siapa? Ditempeling tuh, Pak. Jadi aku sekarang jadi insinyur. Terima kasih ya, Pak. Dia tersenyum. God bless you. Didiklah anakmu menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan dan jalan yang patut baginya. God bless you, warga kerajaan. Amin. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini kita boleh datang beribadah walaupun kita di rumah masing-masing. Tapi saya percaya dua orang berkumpul dalam nama Tuhan sepakat. Tuhan anak Tuhan akan hadir dan melawat kita semua. Mari siapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Ada bagi kami Tuhan. Sama-sama katakan, Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah kau takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Sama-sama katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, oh.
nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kepadamu Tuhan, oh sekali lagi, haleluya, haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya, kami sembah Kau, Yesus Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan di tengah kami. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Tak usah takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan
perbuatanmu, ku nyanyi haleluya, oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Oh, Yesus Tuhan, haleluya. Mari umat Tuhan, sama-sama kita angkat suara, kita katakan haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta, haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta, oh, haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya, haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta, haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya, bagi anak domba berkuasa selamanya, bagi anak domba berkuasa selamanya, bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya, oh. Kami mau memuji Tuhan, kami mau tinggikan Engkau pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hati kami siap, haleluya, amin. Ayo umat Tuhan, mari kita tepuk tangan. Clap your hands, oh, one more time. Woo. Yeah.
Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Mari kita beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kita akan mendengar firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, saatnya kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk kami bisa mengerti, memahami apa yang kami dengar. Kalau kami mengerti, kalau kami memahami, maka itu jauh memudahkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang satu hal, bahwa di dalam kehidupan kekristenan kita, seringkali kita berpikir bahwa kita sudah ada di jalur yang benar. Seringkali kita merasa, bahkan yakin, kita sudah ada di track yang benar di dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus. Namun, sesungguhnya ada kemungkinan kita berada di jalur yang salah.
Betul Bapak Ibu? Saat ini sedang tren yang namanya OTG. Saudara tahu OTG apa? Orang tanpa gejala. Kita berpikir kita mengikut Tuhan. Tuhan, setiap minggu saya beribadah, bahkan saya melayani Tuhan. Apakah benar demikian, saudara? Nah, hari ini kita akan mengevaluasi kehidupan kekristenan kita. Mari sama-sama kita akan buka dari Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai dengan 22 terlebih dahulu. Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai dengan 22. Saudara bisa membuka Alkitab saudara maupun Alkitab saudara. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayat 21. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Saudara, kalau mau dikasih tema, bolehlah. Tema judul kita hari ini adalah mengevaluasi kehidupan kekristenan kita, saudara. Kita akan belajar paling tidak dari anak yang bungsu, dan kalau waktunya cukup kita akan lanjut kepada anak yang sulung. Mari kita akan mulai membedah satu persatu. Saudara, kalau misalnya di dalam rumah saudara ketika sedang dinner, sedang makan bersama, tiba-tiba ada salah seorang anak saudara meminta warisan kepada saudara selaku orang tua. Bagaimana perasaan saudara sebagai orang tua? Pak, aku minta warisan. Amin, saudara. Nah, ada ciri-ciri, ada indikasi-indikasi mengapa anak bungsu ini bisa terhilang. Dan sampai anak bungsu ini pergi jauh, ternyata melalui tahapan-tahapan tertentu. Ada proses-proses yang dilalui. Yang pertama saya mencatat adalah bahwa sang anak, yaitu si bungsu, dia mulai tidak menghormati orang tuanya.
Betul saudara? Kalau menghormati orang tuanya, tentu dia tidak akan meminta warisan selagi orang tuanya itu hidup. Dan menurut saudara, apakah pertama kali meminta warisan sang anak langsung disetujui permintaan warisannya? Menurut saudara, saya merasa ada beberapa kali ada kemungkinan sang anak merengek-rengek minta warisan. Betul ya Bapak Ibu? Singkat cerita, akhirnya diberikanlah warisan. Berarti ciri yang pertama sebagai indikasi seorang Kristen itu terhilang, maka tahap pertama yang dialami adalah dia mulai tidak menghormati Bapa. Hati-hati saudara, indikasi pertama adalah ketika kita mulai tidak menghormati Tuhan, ketika kita mulai tidak menghormati Bapa di sorga, maka itu indikasi kita bisa menjadi anak yang terhilang. Bukan kebetulan bulan ini adalah bulan ulang tahun gereja kita, GBI Rock Pluit yang ke-10. 1 dekade Tuhan sudah pimpin sertai perjalanan kehidupan GBI Rock Pluit. Dan sang anak, si bungsu maupun si sulung, itu bukan saja menggambarkan seorang Kristen, tetapi juga saudara bisa menggambarkan hamba Tuhan. Betul? Bisa juga menggambarkan yang lebih besar lagi, yaitu gereja Tuhan. Momen yang baik ini adalah sekaligus nanti bisa menjadi momen evaluasi bagi kita, bagi para pelayan Tuhan di GBI Rock Pluit. Adakah kita sudah ada di track yang benar di dalam melayani Tuhan? Atau justru sebaliknya, gereja kita menjadi GTG, yaitu gereja tanpa gejala, seolah-olah melayani Tuhan, tetapi sesungguhnya sudah terjangkit, sudah terindikasi menjadi gereja yang terhilang. Berarti ciri yang pertama adalah sang anak mulai tidak menghormati orang tua bapaknya. Hati-hati saudara. Ciri yang kedua adalah ketika sang anak meminta warisan, warisan itu untuk dipakai berfoya-foya, meninggalkan rumah. Warisan dipakai tidak mungkin di rumah. Betul saudara? Warisan dipakai untuk kegiatan di luar rumah. Berarti di sini ciri yang kedua adalah bahwa sang anak si bungsu itu mulai tidak betah tinggal di rumah. Tidak kerasan tinggal di rumah. Mulai tidak mau mendekat dengan Bapa. Hati-hati saudara, kehidupan kekristenan kita. Gereja Tuhan hati-hati. Ketika mulai tidak betah, tidak mau intim dengan Bapa di sorga, tidak mau intim dengan Tuhan, hati-hati. Jangan-jangan kita mulai terindikasi meninggalkan Tuhan. Amin. Berarti ciri yang pertama tadi apa? Mulai tidak menghormati Bapa. Yang kedua, mulai tidak betah tinggal di hadirat Tuhan. Bahasa yang sekarang mungkin mulai tidak mau saat teduh. Amin, saudara. Kita bisa introspeksi diri kita. Kita bisa mengevaluasi kehidupan kekristenan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga yang kita bisa pelajari dari si bungsu adalah ketika dia meminta warisan, dia pasti memiliki satu daya tarik. Dia pasti memiliki satu alasan mengapa dia meminta warisan selagi ayahnya hidup. Untuk dipakai untuk apa saudara? Untuk dipakai bersenang-senang, untuk dipakai berfoya-foya, untuk dipakai menikmati kenikmatan dunia,
untuk dipakai menikmati keinginan daging. Alkitab bilang 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Berarti ciri yang ketiga adalah si bungsu mulai lebih mencintai dunia. Mulai lebih mencintai keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kita bisa belajar yang ketiga ciri ini adalah ketika kita mulai tertarik kepada keinginan dunia, saudara. Hati-hati, jangan sampai kita menjadi anak Tuhan yang terhilang. Demikian pula GBI Rock Pluit. Ketika kita mulai lebih tertarik kepada dunia, hati-hati. Walaupun kehidupan ibadah kita seolah-olah kita beribadah, tetapi sesungguhnya kita lebih tertarik kepada keinginan dunia. Amin. Itu yang ketiga. Kita ulang. Yang pertama apa, saudara? Mulai tidak menghormati Bapak. Yang kedua apa? Mulai tidak betah tinggal di rumah Bapak. Yang ketiga, mulai mencintai keinginan daging. Yang keempat sekarang, saudara, kalau keinginan daging kita lebih menonjol, maka konsekuensinya, saudara, kehidupan kita lebih cenderung menjadi hidup yang tidak sederhana lagi. Betul, saudara? Atau kita menjadi lebih hidup berfoya-foya. Kita lanjutkan. Berarti yang keempat adalah hidup mulai berfoya-foya. Kita bilang warisannya dipakai untuk hidup berfoya-foya. Setelah hidup berfoya-foya, saudara, apalagi yang dilakukan oleh si bungsu? Dia habiskan harta warisan itu sampai dia tidak memikirkan masa depan. Betul? Saudara, tahukah saudara, orang Kristen yang sehat, saudara, adalah orang Kristen yang memikirkan masa depan. Betul? Memikirkan masa depan. Masa depan kehidupan orang Kristen itu apa, saudara? Hidup kekekalan. Yang pertama tadi, mulai tidak menghormati orang tua. Yang kedua, mulai tidak betah saat teduh. Yang ketiga, mulai mencintai keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Yang keempat, mulai hidup foya-foya. Yang kelima, mulai tidak memikirkan masa depan. Yang keenam, saudara, sang anak, si bungsu, menjual seluruh warisannya hanya untuk kesenangannya saja. Tahukah saudara, kehidupan kekristenan kita ketika kita mulai menjual harta rohani untuk kenikmatan dunia. Orang yang mulai lebih mencintai keinginan daging, maka di sisi yang lain keinginan rohnya mulai padam. Betul? Keinginan rohani bersedia ditukar dengan keinginan daging. Dan inilah yang terjadi oleh si bungsu, saudara. Itu ciri yang keenam. Dan ciri yang ketujuh, saudara, dari si bungsu, sekaligus mengevaluasi hidup kekristenan kita, bahwa orang yang terhilang, maka hidupnya
tidak berkualitas lagi, kurang berkualitas. Hidupnya menjadi lebih rendah. Dalam kisah perumpamaan ini adalah hidup sang anak lebih rendah dari babi. Tidak ada harganya. Amin, saudara. Kalau kita perhatikan, orang Kristen yang terhilang, yang menjauh dari Tuhan, maka kualitas hidupnya menjadi turun. Dan ini bisa mengevaluasi kehidupan kekristenan kita. Adakah kualitas hidup kekristenan kita naik atau turun? Kalau turun, hati-hati Bapak Ibu. Amin. Berarti ada 7. Yang pertama tadi apa? Mulai tidak menghormati Bapak. Yang kedua, mulai tidak betah tinggal di rumah Bapak. Yang ketiga, mulai mencintai keinginan daging atau kenikmatan dunia. Yang keempat, mulai hidup berfoya-foya, tidak hidup sederhana. Yang kelima, mulai tidak memikirkan masa depan. Yang keenam, menjual harta rohani untuk kenikmatan dunia. Dan yang ketujuh, kualitas hidupnya lebih rendah. Saudara, setelah si bungsu mengalami hal-hal demikian, akhirnya si bungsu mulai menyadari keadaannya. Saya memperhatikan Bapak Ibu, ketika seorang anak Tuhan mulai meninggalkan Tuhan, sekian lama mungkin dia kecewa, sekian lama dia meninggalkan Tuhan. Pada satu titik dia mulai menyadari keadaannya, dan saya memperhatikan, saya sering mengamati, selalu saja Tuhan ingin menarik orang tersebut kembali kepadanya. Saudara perhatikan, ketika ada seseorang yang sedang terpuruk, yang sedang jatuh, saya sering menanyakan, "You Kristen, you pernah mendengar berita tentang Kristus?" Iya, betul. Bahkan saya dulu sekolah Kristen, bahkan saya sudah dibaptis. Tapi kenapa meninggalkan Tuhan? Iya, karena saya kecewa, bla 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 bla. Tetapi artinya adalah bahwa sesulit apapun kondisi anak Tuhan yang pernah mendengar berita tentang Injil, Tuhan pasti berusaha menarik orang tersebut kembali kepada Bapa. Dia bisa pakai orang lain, dia bisa pakai media yang lain. Ayo kembali lagi. Demikian pula yang terjadi dengan si bungsu. Si bungsu mulai menyadari keadaannya. Dikatakan bukan saja menyadari keadaannya. Ayat yang ke-17 kita bisa baca. Lukas 15 ayat yang ke-17. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Yang pertama adalah si bungsu mulai menyadari. Langkah berikutnya, ketika kita mulai terindikasi 7 gejala tersebut, saudara, kita harus secepatnya menyadari keadaan kita, saudara. Setelah menyadari, ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Bukan saja menyadari, tetapi si anak mulai bangkit dan mulai pergi kepada bapaknya. Berarti di sini ada yang namanya pertobatan, Bapak Ibu. Ketika kita mulai terindikasi menjadi anak yang terhilang, ayo
kita harus mulai menyadari keadaan kita, saudara. Kita mulai bangkit, kita mulai bertobat. Singkat cerita, ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Amin, saudara. Mulai bertobat, mulai minta ampun. Si bungsu mulai senang, saudara. Berubah. Apakah cukup sampai di situ, saudara? Menurut saudara? Mari. Ini hal yang penting, saudara. Ada orang yang bertanya, Pak, dari mana saya bisa tahu bahwa Tuhan mengampuni saya? Dari mana? Dari mana saya bisa tahu bahwa saya sudah diselamatkan? Mari saudara, saya ajak setiap kita coba memikirkan hal ini. Hari pertama si bungsu tinggal di rumah bapaknya. Jadi katakan hari ini sampai si bungsu minta ampun, bertobat, dan kemudian dipeluk oleh sang bapak. Menurut saudara, hari pertama, yaitu besok paginya, menurut saudara, sikap si bungsu berubah atau tidak? Ayo saudara, yang di rumah saudara juga bisa memikirkan hal ini. Menurut saudara, besok paginya ketika bangun, sikap si bungsu itu berubah atau masih sama sebelum dia meninggalkan rumah bapaknya? Oke. Saya yakin si bungsu pasti berubah sifatnya. Amin. Bagaimana dia bisa berubah sikapnya? Mengapa dia bisa berubah sikapnya, saudara? Saudara tahu jawabannya? Karena si bungsu yakin sudah diampuni oleh bapaknya. Amin, saudara. Kalau begitu, saudara, dari mana saya bisa tahu bahwa saya sudah diselamatkan, bahwa saya sudah diampuni? Yaitu dari perubahan sikap hidup saudara dan saya. Amin. Ketika kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, untuk memperoleh keselamatan adalah bukan saja percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Diawali dengan pertobatan, Bapak Ibu. Bertobat, percaya, menerima Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Diawali dengan pertobatan. Tetapi seringkali kita mengabaikan kata pertobatan ketika kita menginjili percaya kepada Kristus, tetapi tidak diberitahu tentang pertobatan. Padahal kunci masuk diselamatkan adalah pertobatan, percaya, menerima Kristus. Satu paket, saudara. Amin. Oke. Nah, hari pertama si bungsu bangun, maka sikap dia berubah. Kalau begitu, saudara, kehidupan kekristenan kita setelah kita bertobat, percaya, menerima Tuhan Yesus Kristus, apakah kita mengalami perubahan, saudara? Si bungsu mengalami perubahan karena dia sudah diampuni. Dan ekspresi dari dia
diampuni adalah dia tidak melakukan hal-hal yang dulu dia pernah lakukan. Demikian pula kita sebagai orang Kristen. Ekspresi kita diselamatkan, ekspresi kita diampuni adalah kita tidak melakukan hal-hal yang dulu kita pernah lakukan. Kita tidak melakukan lagi dosa yang dulu kita pernah lakukan. Amin. Oke. Kita belajar dari si bungsu. Dari 7 gejala itu tersebut, kemudian dia mulai menyadari, dia bertobat, dan dia mulai berubah sikapnya. Orang Kristen, saudara, yang tidak terhilang setelah bertobat, percaya terima Tuhan Yesus, dia mulai berubah dan dia juga mulai berbuah, saudara. Betul, saudara? Berarti supaya kita tidak terhilang, Bapak Ibu, sadari, bertobat, percaya terima Tuhan Yesus, berubah dan berbuah. Itu dari sisi si bungsu, saudara. Sekarang kita akan belajar dari anak sulung. Saya akan bacakan dari mulai ayat yang ke-23, saudara. 23 dan sebentar, saudara. 25, maaf. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara, si bungsu, si sulung, ternyata memiliki indikasi dia pun bisa terhilang, saudara. Apa indikasinya itu? Yang pertama adalah kalau kita perhatikan, menurut saudara, mengapa si sulung tidak mau masuk ke dalam, saudara? Saudara pernah berpikirkah? Kenapa dia tidak mau masuk ke dalam rumah? Iya, betul, saudara. Karena salah satu sifatnya adalah si sulung iri hati, saudara. Mengapa iri hati? Dijelaskan, Bapak si bungsu telah melakukan hal-hal yang memalukan, telah meminta warisan selagi Bapak hidup. Kemudian dia pergi ke negeri yang jauh menghabiskan warisan itu. Dan dia balik ke rumah, lalu Bapak menerima dia, kemudian Bapak mengadakan pesta buat si bungsu. Sedangkan saya sudah bertahun-tahun tinggal di rumah ini, tetapi Bapak belum pernah menyembelih seekor lembu tambun bagiku berpesta dengan sahabat-sahabatku. Ternyata saudara, salah satu indikasi yang kita belajar dari si sulung adalah iri hati. Mungkin kita berpikir ada sesama anak Tuhan yang dulu terhilang,
Apalagi kalau anak Tuhan tersebut adalah yang pernah menyakiti kita, saudara. Lalu dijamah Tuhan, dia bertobat, menerima Tuhan Yesus, kemudian dia berubah. Lalu kita berpikir, kok bisa ya? Kita timbul iri hati, saudara. Tahukah saudara, iri hati itu adalah salah satu indikasi kita bisa terhilang, saudara. Dan saudara dari teman atau sahabat dari iri hati itu adalah yang kedua, tidak mengasihi, saudara. Antara iri hati dan tidak mengasihi itu padanannya, saudara. Dengan bahasa yang saklek adalah orang yang tidak mengasihi, dia bisa membenci. Walaupun Alkitab tidak mengatakan bahwa si sulung membenci adiknya, tetapi si sulung kurang mengasihi sang adik. Berarti yang kedelapan, saudara, indikasi anak Tuhan bisa terhilang ketika dia memiliki iri hati dengan sesama anak Tuhan yang lain. Bagaimana dengan kehidupan kekristenan kita? Apakah kita memiliki iri hati, saudara? Kita tidak mengasihi orang lain. Hati-hati ketika kita memiliki sifat seperti begitu. Maka jangan sampai kita menjadi terhilang, saudara. Berarti ada 2 hal, ada 9 hal yang bisa kita pelajari mengenai indikasi atau ciri-ciri dari anak yang terhilang. Saudara masih ingat? Yang pertama apa? Kita belajar dari si bungsu, mulai tidak menghormati bapak. Kemudian yang kedua, mulai tidak betah di rumah bapak. Mulai tidak bersaat teduh membaca firman. Kemudian yang ketiga apa, saudara? Mulai lebih mencintai dunia, keinginan daging. Hati-hati, saudara. Kemudian juga yang keempat, mulai hidup tidak sederhana. Mulai hidup berfoya-foya. Mulai tidak memikirkan masa depan. Sebagai anak Tuhan kita harus memikirkan masa depan, yaitu bahwa masa depan kehidupan anak Tuhan adalah kekekalan. Kita punya fokus kehidupan, saudara. Kemudian ayat ke-6, indikasinya lagi yang lain adalah mulai menjual harta rohani untuk keinginan daging, kenikmatan dunia, saudara. Lalu semakin tertinggal, semakin jauh dari Tuhan, maka hidup kerohanian kita semakin merosot, saudara. Itu hal yang ke-7. Lalu yang ke-8, kita mulai iri hati dengan sesama kita, saudara. Sehingga yang ke-9, kita mulai tidak mengasihi sesama. Padahal sifat Bapa adalah mengasihi. Sekalipun sudah dikecewakan oleh si bungsu, tetapi si Bapa tetap mengasihi. Bagaimana dengan kita, saudara? Yang Tuhan mau adalah kita semua jangan sampai kita menjadi anak yang terhilang. Sebagai gereja, sebagai bahan evaluasi kita, mari kita mengevaluasi kehidupan gereja kita selama 10 tahun ini. Jangan sampai kita menjadi gereja yang terhilang. Kita harus semakin mengekspresikan kasih Bapa kepada sesama saudara. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saya sungguh berharap kita semua bisa mengerti, memahami firman Tuhan ini. Masuk ke dalam hati kita, kita mengerti dan kita melakukan apa yang kita mengerti ini. Saya sungguh berharap kalau ada hal-hal yang bisa diperbaiki, ayo kita perbaiki. Bahkan kalau ada hal-hal yang harus kita bertobat, kita harus bertobat, Bapak Ibu. Setuju? Kita harus bertobat. Kalau sekiranya kita terindikasi hal-hal yang disebutkan di atas tadi. Demikian firman Tuhan ini. Kita berdoa, Bapak Ibu.
Bapa di dalam sorga, terima kasih buat firman Tuhan yang mengingatkan, menguatkan, meneguhkan, bahkan menegur setiap kami Tuhan. Yang Tuhan mau kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas Tuhan. Bukan menjadi anak Tuhan yang terhilang. Meteraikan firman-Mu dalam hati setiap kami Tuhan. Beri kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu ini Tuhan. Sebentar kami memasuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Mohon sucikan, kuduskan, layakkan, tahirkan setiap kami Tuhan, supaya kami bisa makan dan minum dengan cara yang benar Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara bisa siapkan roti dan anggur. Sudah, saudara? Mari kita angkat roti kita. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasihi Tuhan, seperti roti yang dipecah-pecahkan ini, demikianlah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk menebus menyelamatkan kita, saudara. Apakah saudara percaya bahwa roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Amin. Silakan makan dalam nama Kristus. Amin. Saudara, demikian pula Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Mu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti cawan yang tercurah ini, anggur yang tercurah ini, demikianlah darah Kristus yang tercurah untuk menyelamatkan kita semua. Apakah saudara percaya bahwa cawan pengucapan syukur ini yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, ucapkan syukur saudara. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih buat pengorbanan Tuhan Yesus bagi kami semua. Terima kasih kami sudah ditebus, diselamatkan. Terima kasih buat anugerah keselamatan ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menghargai, menjunjung tinggi keselamatan ini Tuhan. Ajar kami untuk mengerjakan keselamatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan dengan takut dan gentar Tuhan. Biarlah melalui perjamuan kudus ini kami semakin mengasihi Tuhan, dengan cara mengekspresikan kasih-Mu Tuhan, dengan mengasihi sesama kami Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan buat perjamuan kudus ini, buat kasih-Mu yang luar biasa bagi kami menembus menyelamatkan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh mengucap syukur, kami bersuka cita. Amin. Shalom saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih kepada Pak Daniel Cahyadi. Tuhan memberkati pelayanan Bapak semakin hari semakin luar biasa, semakin diberkati. Kami sungguh sangat diberkati pada hari ini, ibadah online yang luar biasa. Saudara, kita sangat dibekali dan diingatkan, jangan sampai kita terhilang tanpa kita sadari. Tapi kalaupun itu terjadi, ada rahasia, ya, ada kunci untuk kembali kepada Bapa. Saya tadi mencatat bahwa di dalam ayat 17 itu, ini yang harus kita lakukan, ya. Bagaimana supaya tidak terhilang atau kita kembali kepada Bapa, yaitu menyadari keadaan kita, ya, menyadari keadaan kita bahwa kita ternyata sulit, mengalami kehidupan yang jauh lebih sulit
bahkan mendekati kebangkrutan hidup di luar Tuhan, di luar Bapa ya. Yang kedua yang kita perlu lakukan adalah bangkit, pergi dan mengaku bersalah, berdosa kepada Bapa di sorga, kepada Bapa kita, yaitu di ayat 18 ya. Dan apa yang dilakukan oleh anak bungsu pada hari pertama setelah kembali, ini luar biasa. Bagaimana sikapnya? Dia rendah hati, dia diubahkan, kesombongannya tiba-tiba sirna. Kenapa? Karena kita mendapat pengampunan. Saudara dan saya, anak bungsu tersebut mendapat pengampunan yang penuh dari Bapa. Ya, hari ini saudara diberkati. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan melakukan sesuatu yang terbaik buat menyenangkan hati Tuhan. Kita akan menabur, memberi dengan sukacita. Begitu banyak orang yang membutuhkan bantuan saudara dan saya. Ya, juga saudara, hari ini masih ada kesempatan untuk bagi yang mau mengembalikan perpuluhan. Jika minggu lalu tidak keburu, minggu ini bisa dilakukan. Ya, saudara, setelah ini saudara akan mendapat banyak nomor rekening yang dituju. Ada rekening resmi, persembahan perpuluhan, dan diakonia, persembahan umum. Saudara, saudara bisa pilih porsi mana yang saudara mau ambil ya. Saudara, kita ulang tahun ya. Ini bulan ulang tahun ya. Minggu lalu kita sudah rayakan. Kita memberikan surprise kepada hampir semua jemaat ya. Saya dapat laporan hanya satu jemaat yang rumahnya sungguh-sungguh jauh, cuma satu paket ya, souvenir yang isinya sembako, sanitizer, masker, semua barang-barang yang sungguh sangat dibutuhkan pada saat seperti ini ya. Saudara bisa menjadi berkat juga. Jika ini saudara tidak butuhkan, saudara bisa berikan kepada orang yang sangat membutuhkannya. Saudara akan diberkati, saudara menjadi berkat, dan gereja Tuhan juga menjadi berkat ya. Terimalah dengan penuh sukacita ya. Saudara, ini surprise yang kita berikan pada hari ulang tahun ke-10 GB Rock Fluid. Terima kasih buat kontribusi saudara, kesetiaan saudara melayani, menjadi jemaat yang taat, menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi bagian dari pertumbuhan GB Rock Fluid selama 10 tahun ini. Siapapun saudara, saya berterima kasih. Saudara sungguh menjadi bagian dari hidup pelayanan kami di tempat ini ya. Kita berdoa saudara diberkati terus, keluarga saudara diberkati, saudara mengalami kehidupan yang diubahkan seperti anak bungsu yang terhilang ya. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau berdoa buat saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord, buat firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami jangan menjadi OTG di rumah Tuhan, menghilang tanpa kami sadari. Tuhan ampuni kami mau datang dengan kerendahan hati, dengan sikap yang benar, datang mencari Tuhan, mohon pengampunan-Mu Tuhan. Kami mau kembali menjadi anak Tuhan di dalam pangkuan Tuhan. Kami sungguh tidak bisa hidup, bahkan tidak sanggup hidup di luar Engkau. Bapa, terima kasih buat semua apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Saatnya kami diberkati menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, inilah yang kami mau lakukan. Kami mau menabur dengan penuh sukacita, dan kondisi keadaan tidak baik pun kami menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, buat banyak orang diberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menabur. Tuhan memberkati saudara semua. Apa yang saudara tabur tidak akan sia-sia. Banyak orang akan diberkati dan hidup mereka diubahkan melalui apa yang saudara lakukan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, saudara, kita akan segera akhiri ibadah online kita pagi ini. Mari kita bangkit berdiri, saudara, siap-siap mau menerima berkat dari Tuhan. Angkat tangan saudara. Bapa di sorga, kami akan mengakhiri ibadah online kami Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara.
Mohon pimpin sertai para pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, beserta jajaran kabinet Tuhan. Untuk semua lembaga tinggi negara, semua lembaga negara kami juga berdoa Tuhan. Untuk TNI Polri kami berdoa Tuhan, berikan kekuatan, berikan hikmat, marifat Tuhan, supaya bisa menjalankan tugas tanggung jawab dan wewenang dengan disertai takut akan Tuhan. Mohon berikan kekuatan, kesehatan yang baik Tuhan. Kami juga berdoa untuk gugus tugas COVID-19 Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan yang baik Tuhan. Tuhan tolong supaya pandemi ini bisa segera berlalu Tuhan. Tolong Tuhan, selamatkan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami akan akhiri ibadah kami Tuhan. Kami mau menerima berkat dari-Mu Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom kepada Pak Abun dan seluruh jemaat daripada Satelit Rock Fluid. Selamat hari ulang tahun yang ke-10 ya. Dan saya tahu semestinya 28 Juni dan itu hari ulang tahun saya. Karena itu Pak Roni tahu bagaimana menyenangkan saya itu. Saya selalu mendirikan beberapa gereja cabang kita pas tanggal 28 Juni. Dan minggu yang lalu maka kita meresmikan GBI Rock Bogor, saudaraku, melalui banyak sekali tantangan. Karena itu saya ucapkan selamat hari ulang tahun. Kami berdua mengalami yaitu terobosan dalam hubungan kami setelah 10 tahun. Betul nggak saya? Kita bukan lagi cekcok tapi cocok. Karena itu saya mintakan pada Tuhan harmoni buat kalian. Ingat, saya ajarkan apa? Saya ajarkan harmoni, baru victorious, baru glorious. Dan demikian juga itulah doa saya sebagai orang tua. Ada harmoni, ada kerukunan di antara kalian, sehingga hidup berkemenangan dan membawa kemuliaan buat nama Tuhan. God bless you. Mungkin dari Ibu sampaikan sesuatu. Congratulations to Rock Fluid. Saya percaya jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, kian bertambah terang sampai rembang matahari. Kami percaya, terus maju, tetap semangat, Tuhan berkati. Amin. Amin. Happy birthday Rock Fluid. Selamat ulang tahun yang ke-10 Rock Fluid. Saatnya memprioritaskan kerajaan Allah serta kebenarannya dan menyatakan tanggung jawab sebagai garam dan terang semakin nyata, sehingga hidup Anda semua berbuah lebat, tinggal tetap, dan berpengaruh lebih luas bagi kepentingan kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus. Amin. Congratulations Rock Fluid. Kalian sudah mencapai 1 dekade. Happy 10th Church Anniversary. Congratulations untuk Pastor Safarudin Hadimaja yang biasa saya sebut Koabun bersama semua tim pelayanan di Rock Fluid. Saya yakin percaya kalian sudah diberkati semuanya. Baik saudara memberkati umat Tuhan yang di sana, juga kalian diberkati. Nah, saya yakin percaya satu hal, ya, bahwa di tahun-tahun depan ini, kalian akan lebih lagi melihat mujizat dan tanda-tanda ajaib daripada Tuhan. Terutama karakter yang dewasa dari setiap individu yang setia melayani di dalam keluarga Rock Fluid. Saudara, 10 tahun bukanlah satu waktu yang singkat. Bicara saja sudah beda, 1 dekade. Tetapi juga bukan merupakan satu waktu yang cukup panjang. Tetapi setidaknya 10 tahun merupakan is a great journey. Berjalan bersama-sama, melayani bersama-sama,
mendirikan kerajaan Allah bersama-sama di Pluit, di Jakarta, maupun di bumi Indonesia. Itu merupakan satu effort yang Tuhan memberkati sendiri. Kerjakanlah. Tuhan katakan bahwa bangunlah kerajaan. Saya yakin percaya Tuhan menggunakan setiap individu yang di sana untuk bahu-membahu membangun kerajaan Allah. Nah, bicara tentang perjalanan. Bicara tentang perjalanan, saya yakin percaya banyak orang yang berdebat mengenai perjalanan. Manakah yang lebih penting katanya? Journey atau destination? Perjalanan atau destinasi? Saudara, menurut saya dua-duanya penting. Ya penting journey-nya, menikmati journey-nya. Juga penting juga kita sampai ke destinasi. Tapi ada yang terlebih penting lagi. Yang terlebih penting adalah begini, siapa yang bersama dengan Anda? Ya, siapa yang bersama dengan Anda dalam perjalanan ini? Saya yakin percaya bahwa kalau kalian bisa eksis 10 tahun, itu karena kasih karunia Allah semata. Berapa ribu gereja yang ada di Jakarta? Saya yakin percaya kalian salah satu yang dipilih oleh Tuhan untuk benar-benar mendirikan kerajaan Allah di bumi pertiwi Indonesia. Lakukan dengan setia. Saya yakin percaya bahwa ada hari-hari esok yang Tuhan akan berikan kepada setiap daripada Anda, yang membuat Anda terbingung-bingung melihat, wow, Tuhan bisa gunakan kita semuanya sebagai keluarga dari Rock Pluit. Nah, dalam perjalanan yang jauh itu, saudara, misalnya saudara mau drive dari Jakarta menuju mana, Surabaya ya, menuju ke kota lain, itu perjalanan jauh, saudara. Dalam perjalanan jauh itu, ya, pertama kita perlunya ya berhenti untuk mengisi bensin. Kemudian isi perut. Kemudian juga berhenti sejenak untuk menghilangkan kepenatan, ngantuk kah, ya, dan lain sebagainya. Dan ini yang cukup penting juga, berhenti untuk ke toilet. Berhenti untuk ke toilet. Nah, di dalam perjalanan Anda menuju ke dekade yang kedua, saya yakin percaya satu hal, bahwa Anda dilarang untuk melihat ke belakang. Anda dilarang untuk melihat siapa yang tidak bersama dengan Anda hari ini. Tetapi fokuskan kepada siapa yang ada bersama dengan Anda. So, firman Tuhan katakan begini, Yesus katakan begini, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Kalau benar-benar waktunya Tuhan, bahwa orang-orang itu bersama dengan Anda, membangun kerajaan Allah, di Pluit maupun di Jakarta maupun di bumi Indonesia, saya yakin percaya mereka akan stick bersama dengan saudara. Mereka akan tetap bersama dengan Anda. Jikalau mereka tidak tetap bersama dengan Anda, pindah gereja dan lain sebagainya, bukan salah mereka, bukan juga salah Anda. Tetapi yang jelas adalah destinasi mereka bersama dengan Anda sudah selesai. Tetapi fokuskan kepada mereka-mereka yang masih bersama-sama dengan Anda. Dan saya yakin percaya semangat Anda akan makin membara untuk mendatangkan kebaikan kerajaan Allah bagi orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Oleh karena itu, saya sudah mau congratulations untuk dekade yang kedua. Saya mau ucapkan kepada saudara, host untuk Rock Pluit yang hari ini merayakan ulang tahun yang ke-10. Saya yakin percaya satu hal, you must celebrate today. Sebab tidak banyak orang celebrate. Hanya orang kepingin, ya, nafsunya sendiri untuk melihat yang banyak. Sudahlah. Saya yakin percaya satu hal. Siapa yang bersama dengan Anda hari ini? Baiklah kita semua celebrate together. Kampe. Cheers. Tuhan memberkati Anda. Sampai kepada celebration dekade yang kedua. Haleluya. Saya Pendeta Daniel Januar Tanujaya dari GBI Rock Surabaya. Kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 GBI Rock Pluit, dan saya percaya makin dewasa, makin berhikmat, makin bijaksana, dan dipakai Tuhan lebih hebat lagi
lebih berpengaruh, lebih berdampak, dan biar di dalam dan lewat Rock Fluid, nama Tuhan dipermuliakan. Jiwa-jiwa dijangkau, kerajaan surga diperluas. Tuhan Yesus memberkati. Congratulations. Shalom, shalom. Shalom. Shalom Rock Fluid. Kami masih dalam rangka stay at home di rumah saja walaupun udah new normal ya. Mengucapkan Dirgahayu, selamat ulang tahun yang ke-10 buat Rock Fluid. Kami sudah mengikuti kiprahnya, kebaikan hati kalian, generosity dalam situasi yang tidak gampang, mereka tetap jadi berkat. Bahkan kalian pakai apa itu seragam-seragam tetap membagi berkat buat rumah sakit luar biasa sekali. Ya. Selamat ulang tahun Rock Fluid Jakarta. Kami berdoa khususnya supaya semakin bertumbuh secara sehat, menjadi gereja dengan pengajaran yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan, dan terus mempermuliakan nama Tuhan. Jangan pernah menyerah. Tuhan Yesus beserta kalian. Maju terus. God bless you. God bless you. Haleluya, shalom. Senang sekali hari ini saya bisa turut bersuka cita bersama Anda sekalian, seluruh jemaat Rock Fluid. Buat Pak Abun dan seluruh jemaat Rock Fluid Jakarta, saya mengucapkan Happy 10th Anniversary. Selamat ulang tahun yang ke-10 untuk seluruh jemaat Rock Fluid Jakarta. Amin. Alkitab berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Angka 10 adalah angka kesempurnaan. Saya percaya tahun ini seluruh jemaat Rock Fluid Jakarta, Anda akan bertumbuh, berkarya, berkembang, menjadi sempurna seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Chris Mesak dari Rock Southern California mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 untuk Anda sekalian. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Amsal 9 ayat 9, berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Tugas daripada gereja adalah terus memperlengkapi orang-orang kudus dengan nasihat, dengan tuntunan-tuntunan kebenaran daripada firman Tuhan. Dari Atlanta, Georgia, saya ucapkan happy anniversary yang ke-10 buat Rock Fluid, kepada Gembala Sidang, Pastor Jafarudin, beserta seluruh jemaat. Tetap semangat, lakukan tugas pelayanan, biarlah kemuliaan Tuhan semakin besar, dan kemuliaan Tuhan akan memberkati segenap daripada jemaat Rock Fluid. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya Bobby Wibowo, English Ministry Pastor dari Sarangnanum Community Church. Saya ingin mengucapkan Happy 10th Anniversary untuk GBI Rock Fluid. Kiranya di masa-masa yang tidak mudah ini, Tuhan terus memberikan kekuatan, damai sejahtera, sukacita bagi setiap dari kita. Lukas 1 ayat 37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita percaya dengan iman kita akan melangkah ke tahun-tahun ke depan, dan kiranya Tuhan memakai GBI Rock Fluid untuk menjadi garam dan terang selalu. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian sangat diberkati memiliki hamba Tuhan, Gembala Sidang seperti Senior Pastor Pak Abun, seorang hamba Tuhan yang murah hati, bijaksana, dan selalu ready untuk membantu siapapun yang membutuhkan pertolongan. Saya sungguh mengucap syukur karena Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dan saya meskipun jauh di mata, kita semuanya dekat di hati. Again, congratulations, maju terus GBI Rock Fluid. Tuhan Yesus memberkati selalu. Bye-bye. Jakarta. Rock Fluid.
We are extra my generation. We are extra my generation. We are the salt, we are the light. Shalom warga kerajaan. Kami senang dan ikut bangga melihat karya Tuhan atas GBI Rock Fluid hingga saat ini. Dan kami sekeluarga pun bahagia karena selalu menjadi bagian kecil di dalamnya. Meskipun jauh di mata tapi dekat di hati. Selamat ulang tahun GBI Rock Fluid yang ke-10. Kami percaya Tuhan pasti akan memampukan gereja ini untuk meneruskan visi dan misi Tuhan untuk jadi berkat buat banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Kami sayang kalian dan semangat 1%. Kami dari Satelit Rock Pantai Indah Kapuk mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 buat Satelit Rock Fluid. Tuhan yang terus menambahkan bilangan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Tuhan yang terus mempercayakan tanggung jawab demi tanggung jawab yang jauh lebih besar. Biar jemaat terus bertumbuh, berakar kuat, dan semakin berbuah-buah bagi Kristus. Roh Kudus terus lakukan terobosan-terobosan yang baru. Tuhan memberkati semuanya. Amin. Shalom, kami dari Rock Karawaci mengucapkan Happy Anniversary Rock Fluid yang ke-10. Kiranya Tuhan memberkati dengan terus memberikan kasih karunia sehingga menjadi berkat di tengah-tengah pandemi saat ini yang sedang berlangsung. Kiranya Rock Fluid terus menjadi berkat, saluran berkat, menjadi garam dan terang bagi orang di sekitarnya. Jemaat-jemaat Tuhan terus maju di dalam Tuhan, mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh, sehingga mereka menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang hidup tidak seperti orang sejamannya, dan mereka menjadi pemberita-pemberita Injil yang luar biasa, sesuai dengan nama daripada Rock, representative of Christ Kingdom. Sekali lagi kami dari Rock Karawaci mengucapkan Happy Anniversary yang ke-10 pada Rock Fluid. Tuhan memberkati. Shalom kekasih Tuhan yang ada di GBI Rock Fluid. Happy Anniversary yang ke-10 buat kekasih Tuhan yang ada di GBI Rock Fluid. Semua yang melayani maupun yang dilayani tetap semangat, tetap bersyukur, tetap bersukacita. Ayo bertumbuh di dalam Tuhan. Saya percaya kehidupan kekasih Tuhan yang berakar ke bawah, bertumbuh ke atas, dan berbuah lebat dan manis akan menyenangkan Tuhan. Dan saya percaya kekasih Tuhan menjadi saksi dimanapun Anda berada. Saya percaya ketika Anda bergiat melayani bersama Rock Fluid, Anda akan maju dan berkembang. Dan ini doa saya, kerinduan saya, bahwa lewat kehidupan Anda, kesaksian hidup Anda, banyak orang dimenangkan untuk Yesus Kristus dan kemuliaan buat kerajaan Allah. Maju terus Rock Fluid. God bless you. Selamat ulang tahun untuk GBI Rock Fluid yang ke-10. Doa saya dan keluarga kiranya GBI Rock dan seluruh jemaat yang dipimpin oleh Pak Abun dan rekan-rekan kepemimpinan di sana sekalian benar-benar bertumbuh menyatakan kuasa kerajaan Allah, menjadi jemaat yang selalu sehati, menghidupi gaya hidup Kristus, berdampak buat orang banyak, selalu bergembira, tulus hati, walaupun keadaan yang kita hadapi berubah di luar, tidak menentu, tapi kita punya hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi berkat buat sekeliling, dan setiap hari Tuhan akan menambahkan orang-orang yang bisa mengenal Kristus lewat pelayanan GBI Rock Fluid. Tuhan memberkati selalu, maju terus, dan terus menyala-nyala melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom, GBI Rock Fluid. Selamat ulang tahun yang ke-10. Saya mewakili GBI Rock Citra Raya mengucapkan selamat ulang tahun kepada kalian semua. Dan biarlah sungguh-sungguh segala tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan saat ini kepada kalian akan menjadi sebuah berkat yang luar biasa bagi banyak orang, bagi Jakarta, bagi jiwa-jiwa yang kalian layani. Sekali lagi selamat, maju terus dalam Tuhan, next level terjadi. Amin. Selamat ulang tahun buat GBI Rock Fluid yang ke-10.
Tuhan memakai GBI Rock untuk jadi berkat, tidak hanya untuk daerah Pluit dan sekitarnya, tetapi juga untuk bangsa-bangsa. Maju terus untuk Pak Gem dan Ibu Gem dan semua rekan-rekan sepelayanan, biarlah dipakai oleh kerajaan Allah untuk menyiarkan dan memasyurkan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai sejahtera buat kita semua. Saya mengucapkan selamat happy anniversary kepada GBI Rock Pluit, dan semakin dewasa di dalam Tuhan oleh anugerahnya. Anda bersyukur dipimpin oleh seorang hamba Tuhan, gembala yang rendah hati, murah hati, Bapak Abun dan keluarga. Saya bersyukur bisa mengenal mereka, dan saya percaya pengembalaan di GBI Rock Pluit akan semakin dibawa Tuhan luar biasa, dan Rock Pluit akan segera menuai jiwa-jiwa yang lebih lagi di tahun-tahun yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetap kuat dan tetap bersinar dan tetap berbuah bagi kerajaan Allah. Shalom. Shalom, dari Nusa Dua Bali, saya ingin mengucapkan Happy 10th Anniversary for GBI Rock Pluit. Perjalanan yang tidak mudah 10 tahun hingga saat ini, saya percaya itu karena kasih karunia Tuhan. Dan saya bisa melihat bahwa banyak kemajuan yang saya lihat di dalam pelayanan, terutama melayani jemaat yang dilakukan oleh GBI Rock Pluit. Dan saya berikan selamat kepada khususnya pada Pastor BP Safarudin Hadimajah. Ko Abun, you are rock. God bless GBI Rock Pluit. Kami dari GBI Radiance mengucapkan selamat ulang tahun buat GBI Rock Pluit. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya sebagai gembala GBI Pantai Mutiara mewakili segenap jemaat GBI Pantai Mutiara mengucapkan Happy Anniversary yang ke-10 kepada GBI Rock Pluit. Kami percaya bahwa di akhir zaman ini Tuhan akan pakai gerejanya semakin luar biasa. Kami berdoa kiranya seluruh gereja Tuhan bersatu dan bersama-sama menuai dan menjadi berkat bagi kota ini. Demikian juga untuk GBI Rock Pluit. Kami berdoa hari lepas hari makin banyak orang yang dimuridkan, dan mereka boleh lebih lagi menjadi terang dan garam dunia di akhir zaman ini. Karena kami ucapkan sekali lagi Happy Anniversary yang ke-10. Tuhan buat segala sesuatu yang dahsyat atas gerejanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Shalom. Saya Sandy Sujak. Saya Doni Franky Topuno. Kami mengucapkan Happy Anniversary yang ke-10. Untuk GBI Rock Pluit Jakarta yang luar biasa. Kami percaya apa yang sudah Tuhan percayakan akan Tuhan tambah lebih dahsyat lagi untuk GBI Rock Pluit Jakarta menjadi berkat bagi Indonesia dan bangsa-bangsa. Amin. Maju terus Pak Abun dan tim semuanya. Kita percaya kita semua akan dipakai Tuhan untuk memperluas kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Shalom. Selamat siang, saya mengucap syukur karena kami percaya. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada GBI Rock yang ke-10. Terima kasih Pak Gembala, Pak Safarudin, Abun saya biasa panggil. Saya percaya Tuhan selalu memakai Bapak untuk mengembalakan jemaatnya. Dan saya percaya GBI Rock akan maju terus. Tuhan Yesus memberkati.